Sebenarnya itu saya kelepasan mengatakan hal seperti itu. Saya lupa bahwasanya Arya mengetahui ibunya itu sudah tidak ada. Sebenarnya bukan seperti itu. Maksudnya gimana ya? Ibunya masih hidup apa bagaimana? Iya, ibu dari Arya ataupun istri dari Pitangsa itu masih hidup sampai sekarang. Loh, kok bisa Arya tahunya sudah mati? Ceritanya sangat panjang. Ya diceritain agar kami tahu ya. Kalau untuk ini mungkin saya akan menceritakan kepadamu. Ya. Seperti ini. Dulu sekali, waktu itu Arya berumur 3 tahun. Terbilang kecil karena masih balita. Pitangsa dan istrinya bernama Yurandini. Duren ini. Benar, ibu Arya itu bernama Yurandini. Waktu itu Pitangsa belum memiliki apa-apa. Miskin. Dibilang miskin juga tidak. Sebenarnya Pitangsa hidup berkecukupan. Tetapi kemauan dia untuk membuat kerajaan sangat besar. Tetapi terhalang, kau tahu sendiri, kerajaan membutuhkan biaya yang sangat besar. Lalu Pitangsa satu ketika bertemu dengan sesosok makhluk yang sangat kaya raya. Sama dari kerajaan juga. Pitangsa memiliki pikiran. Dia berhutang sangat banyak uang. Tetapi hutang Pitangsa terhadap kerajaan tersebut itu bukan mengatasnamakan Pitangsa sendiri, melainkan atas nama istrinya, Yurandini. Kerajaan itu benar-benar dibangun oleh Pitangsa. Selang beberapa tahun, kerajaannya sudah mulai maju, pengikutnya sudah mulai banyak. Modalnya hutang itu buat kerajaan. Iya, pengikutnya sudah mulai banyak, kerajaannya sudah semakin besar, wilayahnya sudah semakin luas, yang sekarang menjadi pengharap-harap itu. Datanglah kerajaan yang dihutangi Pitangsa yang mengatasnamakan istrinya untuk menagih hutang yang dipinjam oleh Pitangsa. Di sini pintarnya Pitangsa. Pitangsa tidak mau membayar hutang itu dengan alasan bukan dia yang berhutang karena mengatasnamakan istrinya. Lalu kerajaan itu berkata, lalu di mana istrimu, Pitangsa? Mohon maaf, istri saya sudah tidak ada ataupun sudah meninggal, sudah mati. Dan kematiannya, ketika dia masih hidup itu sudah bercerai dengan saya. Seperti itu. Itu berarti hutang yang dipinjam oleh Pitangsa dengan kerajaan itu hangus, Lunas. karena atas nama dari hutang tersebut adalah istrinya. Kau mengatakan Pitangsa cerdik dan pintar. Sudah dari dulu Pitangsa pintar. Lah, lalu istrinya disembunyikan di mana itu? Pitangsa tidak mau hutangnya ketahuan di suatu hari, di kemudian hari. Pitangsa dengan tega, mohon maaf, istrinya diasingkan ataupun dibuang. Itu kenyataan yang ada.
Berarti Arya masih kecil. membuat berita palsu Benar sekali. kematian istrinya. Iya. Kita Bahkan Arya yang anaknya saja tidak tahu bahwasanya ibunya masih hidup sekarang. Yang Arya tahu ibunya sudah meninggal semenjak dia kecil. akhirnya lunas itu nih Pak. Benar. Hutang tidak jadi dibayar, kerajaan tetap berjalan. Pengikutnya semakin banyak semakin banyak. Pitangsa semakin berkuasa. Lah ngomong-ngomong dibuang itu dibuang di mana? Terakhir saya mendengar kabar istrinya si Yurandini itu. Dia itu diasingkan ataupun dibuang oleh Pitangsa di salah satu hutan yang bernama Hutan Katurboyo. Untuk sampai saat ini, saya rasa Yurandini masih hidup. Karena sebenarnya kemampuan Yurandini untuk bertahan hidup sudah cukup. Walaupun untuk secara bertarung, melawan musuh-musuh ataupun bahaya yang datang, itu dia masih jauh. Maka dari itu, ketika Arya mengatakan ibu sudah tidak ada, saya kaget dan saya merasa sedih. Tidak saja ya, hutang lunas, istrinya bikin berita kematian, lalu istrinya dibuang Iya, di Katurboyo. di hutan Katurboyo. Dibuang tanpa ada perlawanan karena memang Yurandini tidak memiliki kemampuan untuk melawan Pitangsa waktu itu. Jam apa cerdik itu, saya nggak tahu. Ya mungkin bisa saya katakan itu suatu kekejaman.